Oke, baik, selamat pagi Bapak Ibu Guru. Selamat pagi. Pagi ini saya akan mensosialisasikan program rencana tindak lanjut saya di kegiatan PKD PJOK. Jadi rencana tindak lanjut ini saya ambil judul tentang gerak dalam olahraga. Jadi sekarang waktu di depan ini tak ada gara-gara saja Pak Guru. Jadi yang pegang piala itu waktu masih kuliah juara 2 besar. Dan ini di lapangan kita di Isma dengan siswa. Kali ini saya masih 17 Agustus. Oke, lanjut. Kita langsung masuk ke pengantar gerak. Gerak dalam olahraga bukan hanya sekedar aktivitas fisik, tetapi juga merupakan sarana untuk mencapai berbagai tujuan seperti meningkatkan kesehatan, menjaga kebugaran, dan meraih prestasi. Jadi Bapak Ibu, sederhananya begini, gerak itu tanpa kita sadari bahwa kita melakukan aktivitas gerak itu mulai dari bangun tidur. Itu kita sudah melakukan aktivitas gerak. Jadi bangun tidur misalnya kita pergi ke kamar mandi, orang kerja kita atau apa itu sudah kita melaksanakan aktivitas gerak. Nah, jadi yang berikut pengertian gerak. Satu, gerak dalam olahraga. Gerak dalam olahraga adalah segala aktivitas fisik yang dilakukan oleh atlet mencapai tujuan tertentu. Jadi ini bukan tentang atlet saja Bapak Ibu. Kita semua juga bisa. Kita melakukan aktivitas. Yang ada 2 poin. Yang pertama, perubahan posisi tubuh atau bagian tubuh. B, kombinasi kekuatan, kecepatan, kelenturan, dan koordinasi. Gerak ini melibatkan berbagai komponen seperti kekuatan otot untuk mendorong atau menarik kecepatan, untuk bergerak cepat, kelenturan untuk mencapai jangkauan yang lebih luas, dan koordinasi untuk mengontrol gerakan tubuh. C, jenis-jenis gerak dalam olahraga. A, gerak lokomotor, contohnya berjalan, berlari, melompat. B, gerak non lokomotor, memutar, membungkuk, dan mengayun. C, gerak manipulatif, contohnya melempar, menangkap, memukul. Jadi Bapak Ibu Guru, gerak lokomotor ini secara sederhananya ini kita berjalan. Itu tanpa kita sadar, oh ini adalah gerak lokomotor. Bapak Ibu Guru perlu lihat. Kalau saya gerak jalan ini adalah lokomotor. Jadi gerak non lokomotor itu memutar, membungkuk, dan mengayun. Gerak manipulatif itu melempar. Bukan berarti kita lempar mangga, bukan. Ini kita lempar bola kasti, lempar lembing, itu di dalam olahraga. Menangkap bersama, memukul. Bukan memukul suami atau istri kita waktu itu. Bukan. Jadi pengertian gerak lokomotor adalah gerak yang menyebabkan perubahan posisi tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kita berpindah tempat. Contohnya jalan, berlari. Lalu yang kedua, gerak non lokomotor adalah gerak yang dilakukan di tempat tanpa berpindah tempat. Jadi kita mengayun. Gerakan contohnya seperti tadi, mengayun, melempar, menangkap, dan memukul. C, gerak manipulatif adalah gerak yang melibatkan interaksi dengan objek. Jadi kita memegang bola misalnya. Kita memegang bola itu adalah gerakan manipulatif. Jadi memegang bola contohnya kuneti sementara pegang mouse. Ini contohnya adalah gerakan manipulatif. Kalau bisa sementara pegang HP itu adalah gerakan manipulatif. Berikut. B, prinsip-prinsip gerak dalam olahraga. Ada 4 poin. Yang pertama momentum, yang kedua gaya, yang ketiga keseimbangan, yang keempat koordinasi. Yang A, momentum adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Ini berkaitan dengan mata pelajaran fisika, tetapi saya tidak menghitung itu. Karena kita berada di dalam ruangan kelas, bukan di lapangan. Kita bisa mengukur kecepatan berapa lari seorang atlet atau peserta didik, kecepatan awal sampai kecepatan akhir. B, gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan gerak. Jadi ini berkaitan juga dengan fisika. 7 besar pokok kayaknya. Itu termasuk. C, keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan posisi tubuh
Dan sederhananya begini, saya berdiri angkat kaki, kaki simpangan juga ini, begitu. Sederhananya begitu. D. Koordinasi adalah kemampuan untuk mengontrol gerakan tubuh secara efisien. Lanjut. E. Penerapan gerak dalam berbagai cabang olahraga. Ada empat. Yang pertama atletik. Atletik kombinasi berbagai jenis gerak. Jadi di dalam atletik ini saya biasa sampaikan kepada peserta didik bahwa di dalam cabang atletik itu ada 1J tambah dengan 3R. Jadi di dalam cabang atletik itu ada jalan, lari, lompat, dan lempar. Jadi biasa saya sampaikan anak-anak begitu. Ada 1J dengan 3R. Jadi jalan ini jangan berpikir, Bapak Ibu jangan berpikir bahwa ini tidak ada di perlombaan, tidak ada. Jadi ada Bapak Ibu. Jadi biasanya diperlombakan itu ada jalan cepat. Jadi jalan cepat yang bukan apa, tapi di Olimpiade biasanya dipakai itu jalan cepat. Lari itu biasa lari jarak 100 meter, lari maraton, estafet, dan lain-lain. Yang berikut B, sepak bola, gerak lokomotor dan manipulatif. Sepak bola ini tadi yang slide pertama sebelumnya itu sepak bola ini berkaitan dengan lokomotor dan manipulatif. Jadi lokomotor itu di sepak bola, lokomotor itu kita berpindah tempat. Dan kenapa ada manipulatif? Karena kita memegang bola. Kan tadi saya sudah sampaikan bahwa Bu Nesti sedang pegang mouse, berarti itu manipulatif. Yang berikut renang, gerak lokomotor dan koordinasi. Jadi renang itu kita berpindah tempat, jadi dari start sampai finish begitu. Yang ketiga senam, kombinasi gerak lokomotor, non lokomotor, dan fleksibilitas. 4. Manfaat gerak dalam olahraga. Bapak Ibu jangan fokus pada gambar. Yang pertama kesehatan fisik. Jadi saya ambil hanya kesehatan fisik saja gerak ini. Yang pertama meningkatkan kekuatan dan daya tahan. Gerakan olahraga secara teratur melatih otot-otot tubuh sehingga menjadi kuat dan tahan lama. Ini bukan hanya hubungan saja, tetapi kekuatan kesehatan fisik juga bagi tubuh kita. Yang berikut meningkatkan fleksibilitas. Gerakan peregangan dan latihan fleksibilitas akan membuat tubuh lebih lentur dan mengurangi risiko cedera. Yang berikut menjaga kesehatan jantung dan paru-paru. Olahraga meningkatkan sirkulasi darah dan kapasitas paru-paru sehingga jantung menjadi lebih sehat. Yang berikut membantu menjaga berat badan tetap ideal. Olahraga membakar kalori dan lemak tubuh sehingga membantu menjaga berat badan tetap ideal. Yang berikut meningkatkan kepadatan tulang. Aktivitas fisik berdampak positif pada kesehatan tulang, terutama pada anak-anak dan remaja. Ini tentu masih anak-anak ini pertumbuhan. Jadi penting olahraga untuk melatih tulang agar tetap kuat. Yang berikut mempercepat proses penyembuhan. Olahraga ringan dapat mempercepat proses penyembuhan setelah cedera atau sakit. Lalu yang berikut, ini yang terakhir Bapak Ibu. Kinesiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak manusia. Jadi gerak itu adalah kinesiologi yang mencakup berbagai aspek mulai dari anatomi dan fisiologi yang mendasari gerakan sehingga biomekanika gerak olahraga serta penerapan dalam rehabilitas dan peningkatan aktivitas. Jadi di dalam kinesiologi ini ada aspeknya. Jadi yang pertama pelatihan gerak. Pelatihan gerak adalah metode dan teknik untuk meningkatkan performa. Ini biasanya seorang pelatih untuk melatih para atletnya. Yang berikut gerak dan biomekanika gerak.
itu hubungan antara struktur tubuh dan gerakan. Yang berikut, gerak dan cedera olahraga. Pencegahan penanganan cedera. Yang berikut, teknologi dalam analisis gerak. Penggunaan alat untuk mengukur dan menganalisis gerakan. Contohnya stopwatch. Jadi kita bisa mengukur kecepatan seorang atlet atau peserta didik saat berlari. Jalan juga bisa. Waktu. Jadi hanya 9 slide saja Bapak Ibu. Pemaparan materi sosialisasi tentang gerak dalam olahraga. Jadi yang terakhir ini Bapak Ibu, kami minta Bapak Ibu guru yang ada di sini bisa memberikan masukan tentang gerak dalam olahraga ini, khusus untuk saya. Waktu dan kesempatan saya berikan. Oke, baik Pak Pascal. Ibius. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya terima. Dari pemaparan materi tentang gerak dalam olahraga yang disampaikan oleh Pak Polri, ada beberapa hal yang dapat saya tarik atau saya simpulkan terkait dengan gerak dalam olahraga, sehingga menurut saya dalam pemaparan materi tadi cukup jelas terkait dengan gerak dalam olahraga, termasuk dalam jenis-jenisnya, prinsip gerak dan manfaat gerak dalam olahraga. Terus pemaparan ini sangat mudah dimengerti, lalu penyampaian dalam materi juga sangat luas, sehingga proses pemahaman terkait dengan materi yang disampaikan mudah untuk saya mengerti, sehingga saya juga menambah wawasan saya terkait gerak, karena selama ini pemahaman saya gerak itu ya ketika kita lakukan di lapangan dalam pelajaran PJOK, ternyata tadi hanya pegang mouse saja itu sudah masuk dalam kategori gerak, sehingga dalam rencana tindak lanjut ini mungkin ini setelah sosialisasi kami yang di kegiatan rencana terkait dengan rencana tindak lanjut materi gerak dalam olahraga ini juga bisa menambah wawasan kami terkait dengan gerak dalam olahraga. Saya kira itu saja beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya kembali. Terima kasih. Baik, saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Yunus. Pada kesempatan ini merupakan sebuah momentum yang sangat baik, sangat indah, di saat kami bisa mengikuti apa yang dipaparkan oleh Pak Poli, bahwa semua yang berkaitan dengan ini apa ini Pak? Kinesiologi itu masuk pada saat ini. Namun saya sedikit bingung dengan apa yang sedikit saja. Ini bisa tanya untuk Pak Poli, yakni berkaitan dengan gerakan manipulatif. Manipulatif ini kan yang tadi itu kan dilempar info. Kalau melempar itu kan melempar tebing dan melempar bola kan gitu ya, kalau kata. Kalau gerakan melempar mangga tadi itu bukan masuk dalam gerakan manipulasi ya. Mangga itu dilihat dari objeknya kan batu. Jadi kita pakai contohnya kadang-kadang katakan turistik pegang mouse. Itu adalah objeknya kan mouse. Berarti kalau batu bukan gerakan manipulasi. Kalau mouse bisa, cakram bisa. Ini contohnya manipulatif. Jadi melempar, menangkap, mengayuh, memegang. Tapi saya lupa memasukkan. Memegang. Itu adalah dalam kategorinya manipulatif. Jadi manipulatif itu gerak yang objek ini, contohnya memegang satu benda. Itu juga dikatakan itu adalah gerakan manipulatif. Oke, baik. Selanjutnya Pak. Ini berarti kan ada 3 tadi ya, lokomotor, non lokomotor dengan manipulasi. Jadi kalau misalnya gerakan melempar mangga bukan masuk dalam gerakan manipulasi, berarti dia masuk di gerakan mana? Baik, mungkin tadi Pak Pascal mungkin terkecoh dengan
saya memberikan contoh. Jadi lempar marka itu adalah bagian dari umur apa yang saya paparkan di materi ini. Jadi sebenarnya melemparkan tadi saya bilang bahwa yang biasanya diperlombakan di atletik itu melempar. Jadi bukan kita lempar marka ya Bapak Ibu. Contohnya seperti itu. Jadi adalah objek yang kita pegang itu batu. Jadi seperti itu Bapak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Bapak Ibu guru, kita lanjut dengan ice breaking. Saya baru bicara tentang gerak, baru kita tidak gerak ini kan tidak mungkin. Jadi kita ice breaking. Five, four, 1 minggu dilakukan dan di sekolah mengambil video dan lain-lain. Jadi ini terakhir rencana tindak lanjut yang terakhir tentang sosialisasi dengan Bapak Ibu guru. Jadi terima kasih sekali lagi telah mendukung kegiatan saya. Mungkin hanya itu saja. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat